Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini saya akan review buku yang judulnya Value Proposition Design. Value Proposition Design. Ini adalah buku yang mungkin paling banyak saya pakai di dalam seminar akhir-akhir ini ya. Jadi mungkin 2 tahun terakhir ya. Menurut saya ini sangat powerful sekali ya. Kalau saya mundur dulu sebentar ya, ketika kemarin teman-teman lihat bisnis model U atau bisnis model Canvas, boleh dilihat di review buku saya sebelumnya, bisnis model U ya. Kalau Anda lihat bisnis model U atau bisnis model Canvas, maka untuk melihat bagaimana kita melayani orang, ini adalah nilai yang ada, ini adalah value kita ya. Ini value proposition kita, ini value proposition kita ya. Ini adalah customer kita, ini customer kita ya. Nah, yang lain Anda bisa lihat di review saya sebelumnya. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya antara kita punya value dengan kita punya customer itu harus nyambung dengan baik. Maka sebenarnya ini ada sebuah value yang diberikan kepada dia ya. Diberikan kepada dia. Jadi inilah model value proposition design, ya. Nah, ini adalah nilai yang diberikan kepada segmen customer kita, Dan kalau misalkan segmen customer kita ada 2, maka kita harus membuat 2 terpisah. Bahkan kalau customer segmen kita ada 3, ya kita akan bikin 3 yang terpisah, ya. Value proposition design ini ke sini, ya. Kira-kira begini, ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang value proposition design ini dengan model value proposition design-nya. Jadi saya akan pindah ya. Jadi ini kembali ya. Jadi kalau Anda sudah lihat bisnis model U atau bisnis model Canvas, maka kita akan kembali pada segmen kita. Bentar, Nah, saya akan bikin dulu ya value proposition design. Jadi judulnya adalah value proposition design. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan saya mencoba supaya teman-teman bisa lebih memahami ini dengan enak. Saya akan bikin 2 ya. Saya cerita dulu, contohnya adalah saya Ini value proposition design kita, ya. Ini value proposition design kita. Nah, saya akan gambar dulu di sini. Ini logonya adalah kado, kertas kado, kado hadiah. Ya. Di sini logonya adalah orang dengan mata, mulutnya dan rambutnya. Ya, ini adalah orang. Nah, kalau kita melihat di dalam bisnis kita, ini contoh ya. Saya sedang membuat sebuah program di Asia ya, yang fokus pada digital ya, Dan kalau kita melihat bagaimana kita punya customer value proposition, kita akan lihat siapa target pelanggan kita. Jadi ini kita define dulu. Apa yang kita cari? Jadi kita mau bikin program ya. Online, yang fokus pada online. Kenapa online? Karena saat ini pandemi ya, karena masa pandemi, maka kita bikin program Ya, ini kita sedang rencanakan untuk bikin ya. Maka di sini target kita itu siapa? Misalkan target kita itu karyawan atau yang sedang apa? Karyawan ini sekarang kerjanya kebanyakan di rumah atau sekarang work from home. Ya. Mereka sangat sibuk karena kita tahu ya, walaupun work from home dia akan sibuk banget ya, Dan selain sibuk, apalagi lelah. Sudah kerjaannya banyak, sudah sibuk, lelah lagi ya, nggak mau kerja ya, nggak mau. Terus apalagi, misalkan punya keluarga dan berada di mana? Luar kota, jadi tidak di kota Malang ya. Nah, ini contoh bagaimana pelanggan kita. Nah, di dalam value proposition design yang kita pahami dulu adalah 2 hal. Yang pertama harus kita ketahui adalah sebenarnya kalau orang-orang ini mau kuliah ya,
yang online, apa pain mereka? Ini disebut pain, ya, pain. Pain itu kesakitan. Ya. Saya akan coba sedikit aja supaya kita sama-sama paham. Ya. Misalkan pain yang pertama ini adalah mereka ini tidak bisa fokus untuk belajar. Jadi yang kita ambil dari sini ya, mereka sudah sibuk, waktunya kurang, ya, waktu tidak ada, ya, dan mereka sudah lelah, gitu, lelah. Ya. Jadi ini waktunya susah. Jadi waktunya susah. Capek gitu ya. Lalu yang kedua, mungkin mereka ini tidak suka lagi dibuat homework, tidak suka no homework ya. Homework, jadi homework ini pekerjaan rumah, homework itu melelahkan ya. Terus yang ketiga, misalkan mereka ini tidak suka dengan membuat tugas akhir ya. Tugas akhir ini biasanya membebani orang untuk mau ikut ya. Tugas akhir, nggak suka tugas akhir ya. Ya, sudah sibuk, lelah, homework, tugas akhir. Ini mereka yang tidak suka. Saya kasih contoh yang gampang. Jadi bisa diambil 5, 6 semau Anda. Ini adalah pain ya, painnya. Nah, ketika kita melakukan apa yang disebut dengan value proposition design, ini yang penting ya. Ini yang disebut value proposition design. Ini adalah value proposition design kita. Ya, ini value kita. Ini yang kita create ya. Nah, ketika kita mendesain value proposition design kita harus melihat sebenarnya pelanggan kita, customer kita, itu apa yang dia paling sakit, merasa sakit, apa yang disebut dengan pain tadi, ya. Maka kalau Anda lihat, kita sebut di sini adalah pain reliever, pain reliever. Pain reliever, ya. Jadi apa yang mereka tidak suka, apa yang sakit yang dialami oleh pelanggan kita, itu mau kita sembuhkan. Contoh ya. Kita bilang mereka sibuk lelah, maka kita buat waktunya malam, selain malam, ya malam. Kita ini real ini ya, kita bikin malam. Selasa, Kamis, Jumat malam, ya. Tapi kita bisa buat mereka supaya bisa melihat di platform pembelajaran. Jadi ada rekamannya. Jadi kalau misalkan dia sibuk, tidak ada waktu pada saat itu, ya, malam itu, ya, kita buat malam, ya, dan dia bisa melihat rekamannya. Jadi kalau dia bilang, aduh Pak, sudah capek Pak, jam 6.30 sampai jam 9 kuliah lagi, waduh, Sabtu siang aja deh nganggur aku lihat, atau Minggu aja aku lihat. Nah, ini bisa disembuhkan kalau kita memakai rekamannya. Ini contoh, bagaimana kita mendesain sebuah program magister manajemen dengan melihat pain-nya pelanggan kita apa? Ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2 jawaban. Homework, ya, homework. Mereka tidak suka latihan, maka kita kurangi. Jadi minimal homework, ya. Tapi kita buatkan teamwork. Nah, teamwork ini membuat mereka bisa dengan tim diskusi. Jadi ini kita obati di sini. Ya, contohnya gitu. Nah, ini contoh ya. Yang ketiga, tugas akhir. Maka tugas akhir ini harus kita buat supaya mudah. Jadi kita dibuat di sini mudah, ya. Mudah itu artinya buat mereka yang ingin melakukan tugas akhir, ya, kita akan bimbing mereka supaya bisa melakukan tugas akhir dengan nyaman. Sedangkan mereka yang tidak mau bikin tugas akhir, mereka boleh bikin sebuah report system, ya, yang kita bisa dipakai sebagai tugas akhirnya. Ini contoh bagaimana kita menyembuhkan pain dari orang-orang yang ingin mengambil S2. Jadi orang-orang yang ingin mengambil S2. Nah, apa yang disebut dengan gain? Gain ini adalah, ini kalau pain, ini gain ya, gain. Gainnya apa? 1, ya. Mereka merasa lebih cerdas, jadi punya ilmu, ya. Ilmu praktis. Jadi mereka merasa bahwa saya ini kuliah, ya, lebih baik saya bisa mendapatkan ilmu praktis. Ini contoh ya. Jadi ini value kita, ilmu praktis, ya. Yang kedua, bisa punya network. Teman-teman baru, ya. Teman-teman yang ingin yang bisa diajak bekerja sama ataupun bisnis ataupun yang lain. Ini contoh ya. Saya bikin 3 dan 3 deh. Contoh lagi 3. 3 mereka ingin dapat gelar. Jadi selain ilmu praktis, mereka mungkin dapat gelar. Nah, gelar ini mungkin bisa dipakai
untuk mereka naik jabatan ya. Jadi kalau kita lihat untuk membuat, kalau ini gain, maka di sini adalah gain booster. Dengan kita memberikan gain booster untuk membuat ilmu praktis, maka ini kita akan mengundang praktisi memberikan bukan hanya kuliah pelajaran, tetapi ilmu-ilmu yang praktis ya. Jadi kita membuat praktisi, termasuk mungkin nanti saya akan mengajar, Pak Andi akan mengajar, Pak Made akan mengajar. Jadi ini kelas MM yang menurut saya keren banget gitu ya. Yang kedua, network ya. Kita akan buat mereka menjadi tim ya, diskusi dan memberikan networking opportunity. Jadi peserta-peserta dari luar kota pun bisa bernetwork dengan orang-orang dari Jakarta, dengan orang dari mana, dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya, untuk punya teman baru gitu. Sehingga ini akan membuat mereka nantinya menjadi seseorang yang lebih punya kekuatan network ya. Dan yang ketiga, ketika kita bicara gelar, maka ya pastilah ini gelarnya pasti S2 ya, MM ya, Magister Management ya. Ya sudah, ini ya gelar aja sudah pasti. Jadi ini S2 program yang sedang kita desain ya, dengan di Institut Asia, ketika kita melakukan sebuah pemikiran tentang value proposition design. Yang terpenting sebenarnya cuma satu, bagaimana kita memberikan value yang terbaik buat pelanggan kita, buat value terbaik. Nah, di dalam pemikiran buku ini, dia bilang ada value proposition design yang bagus, ini value proposition design yang jelek. Bukunya lucu bolak-balik ya. Nah, buku ini mengajarkan ya tentang ini. Jadi ini gambar aslinya. Saya share dengan teman-teman. Ini gambar aslinya. Serut. Nah, ini. Ya, ini. Jadi dijabarkan dengan sangat detail bagaimana kita melihat sebuah. Nah, kunci utama kita ini pakai post-it ya kalau mengerjai ya. Jadi kunci utama adalah kata fit. Kata fit ya, fit. Fit itu artinya di sini ini harus disambung, ini katanya harus fit. Fit ini artinya apa yang ditawarkan dengan apa yang diinginkan oleh customer kita itu akan cocok gitu. Ini kata kunci yang paling penting menurut saya. Apakah fit atau tidak? Fit atau tidak? Di sini ada tulisannya ya, fit atau tidak. Jadi di dalam mendesain sebuah value proposition design itu bisa saja kita mempunyai multiple pelanggan. Jadi misalkan ya, saya menggunakan framework yang sama dengan ini. Saya percepat ya, saya percepat sedikit. Jadi misalkan ini adalah murid, ini adalah muridnya, ini adalah studentnya. Jadi ini adalah studentnya, ini muridnya, ini murid. Ya. Lalu untuk membuat menarik, saya akan mencari dosen yang cocok, ya, dosen ya. Kalau kita lihat value proposition desainnya dosen, value propositionnya desainnya dosen, ini misalkan ya, ini kita gambar lagi. Sama ya. Ini adalah nilai-nilai. Nah, ini adalah program S2, ini adalah untuk murid, ini untuk dosennya. Nah, kalau kita ingin menarik dosen-dosen di tempat lain yang hebat-hebat ya, ini jelas dia dosen terkenal, ya kan? Ya. Pasti juga sudah ngajar di mana-mana, sibuk dan lain-lain, ya kan? Maka di sini ini adalah program MMS2, ya. Lalu P-nya dosen ini dulu apa? Dulu kan dia susah kalau bepergian ke Malang, jadi traveling itu susah, ya. Travel itu kan susah, ya. Traveling susah. Ya. Lalu mereka kalau disuruh menyiapkan materi khusus, mereka juga nggak mau gitu, ya. Nah, sekarang kita bisa mencari dengan traveling tidak ada. Kita sini kan pakai Zoom gitu. Kita pakai Zoom. Ya. Ini dosen atau bahkan praktisi juga. Jadi kita pakai dosen dan praktisi. Ya. Praktisi. Dosen ataupun praktisi. Ya. Nah, dengan kita tahu P-nya travel, kita pakai Zoom. Oke ya. Kalau mereka minta misalkan, Pak, saya itu nyiapkan kurikulum khusus untuk Bapak kesulitan, kurikulum misalkan ya, kurikulum. Kalau terutama untuk orang-orang praktisi, kurikulum susah, maka kita bisa bilang sama praktisi, oh nggak usah nyiapin apa-apa, kita guide Anda dengan tanya jawab aja. Ini contoh ya. Maka kita akan membantu dia untuk menyiapkan. Ya. Ini kalau dosen atau praktisi luar, kita ingin punya banyak dosen dan praktisi luar. Ya.
Apalagi kalau kita bisa mengundang CEO atau CFO atau orang-orang terkenal dalam bisnisnya, kita bisa mendesain. Ya. Lalu apa gain mereka? Mungkin gain mereka itu pengen terkenal, gitu ya, pengen dikenal orang, bikin terkenal. Maka kita bisa membuat di sini, kita akan promokan mereka di dalam sosial media. Jadi seorang kepala pabrik mungkin bisa menjadi dosen yang mengajarkan teman-teman, karena kita butuh pengalamannya, bukan teorinya. Ya. Kita bikin dia untuk kita promokan di dalam sosial media dan lain-lain, sehingga dia bisa punya keterkenalan. Nah, inilah cara kita melihat bagaimana kita harus mempengaruhi seseorang. Di dalam konsep yang disebut dengan value proposition design ini, kita sebenarnya berkeinginan atau bertugas untuk membuat supaya penawaran yang kita berikan kepada seseorang itu menjadi sangat menarik dan menjadi sangat diinginkan oleh dia. Saya balik ke atas lagi ya, untuk menyingkat waktu dan memudahkan pemahaman. Kalau Anda lihat ini, dengan membuat peta ini, maka saya bisa berkata begini, kami sedang membuat program S2 ya, MM yang saat ini berjalan dengan online ya, dengan memperhatikan pada elemen-elemen. Satu, pekerjaannya malam dan bisa direkam, dan Anda kalau tidak bisa hadir, Anda bisa lihat rekamannya di online. Yang kedua, teamwork-nya akan dikuatkan dan tidak ada homework atau sangat minimum ada homework ya. Dan yang ketiga, untuk tugas akhir akan kami mudahkan dan kami bantu supaya itu dapat membuat Anda segera lulus. Dalam 1,5 tahun Anda akan lulus MM ya, Magister Manajemen yang legal ya, dari Institut Asia. Nah, dengan kekuatan itu, satu ya, selain Anda dapat MM, Anda akan dapat teman-teman network yang sangat powerful, karena kali ini pesertanya akan sangat bagus sekali, akan sangat powerful, dan Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu praktis yang diberikan oleh para dosen yang hebat dan praktisi-praktisi lapangan yang akan sharing banyak dengan Anda untuk menjadi seorang pebisnis atau profesional atau pemilik bisnis yang lebih baik. Ini adalah konsep yang disebut dengan value proposition design. Ketika kita menawarkan value kita kepada orang lain, maka kita harus memahami apa pain, apa kesakitan dia, apa yang dia susah kalau dia harus membeli barang Anda atau membeli layanan Anda. Itu pain, itu yang lebih penting. Gain adalah apa yang dia banggakan, apa yang dia dapat, apa yang dia merasa keren ketika dia memakai jasa Anda. Value proposition design membantu Anda untuk mendesain nilai-nilai maksimal apa yang bisa Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.